Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini pada pertemuan 2 ini kita akan membahas materi tentang lanjutan dari regresi linier. Nah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi dari regresi linier. Saya akan menjelaskan secara 2 dimensi menggunakan diagram Kartesius untuk melihat plot dari persamaan regresinya. Sumbu X yaitu variabel bebas dan sumbu Y adalah variabel terikat, di mana saya asumsikan bahwa Y ini adalah merupakan variabel dengan data kontinu. Untuk setiap pengamatan, saya plotkan pada diagram Kartesius ini. Di sini terlihat bahwa ada 5 amatan yang saya gunakan. Setelah amatan saya plotkan, maka saya akan membuat persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini saya buat mendekati titik-titik amatan yang sebenarnya. Nah, seperti inilah persamaan regresi secara linier, di mana persamaan ini adalah Y duga sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Untuk kemiringannya disimbolkan sebagai beta 1 atau disebut sebagai slope. Kemudian untuk jarak antara titik pusat ini dengan titik potong antara persamaan regresi dengan sumbu Y itu adalah intercept atau beta 0. Nah, sudah tahu kan bagaimana terbentuknya persamaan regresi linier ini? Harapannya titik-titik amatan ini adalah mendekati garis dari persamaan regresi linier ini. Sehingga ketika dia mendekati dengan garis regresi linier ini, maka hal itu pun dapat menjelaskan bahwa pendugaan kita akan mendekati yang sebenarnya. Oke, bagaimana kita menyusun model dari persamaan regresi linier? Kita fokus pada satu amatan ini, di mana titik amatan ini merupakan plot dari YI, yaitu nilai pengamatan Y untuk XI, ini dengan XI-nya di sini. Kemudian jarak antara titik amatan terhadap garis persamaan regresi linier ini disebut sebagai nilai harapan Y untuk XI. Harapan kita, nilai amatan ini tepat berada pada persamaan regresi ini. Namun kenyataannya tidak demikian kan? Ada jarak antara nilai amatan dan nilai harapan untuk nilai amatan Y. Nah, titik nilai harapan ini disebut sebagai berikut dengan persamaan nilai harapan Y bersyarat XI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI pada variabel ke I. Nah, persamaan ini mengikuti dari persamaan regresi linier. Kemudian, jarak antara nilai harapan Y dengan nilai pengamatan Y untuk XI ini disebut sebagai epsilon I. Epsilon I ini adalah error atau galat untuk XI. Sehingga dengan demikian kita dapat menyusun model dari persamaan regresinya, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Pada I ini adalah pengamatan ke I. Nah, setelah itu, untuk kita melakukan analisis regresi, sebelumnya kita lakukan uji asumsi dari regresinya dulu. Nah, uji asumsi ini digunakan supaya hasil dari analisis kita merupakan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dugaan kita akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, uji asumsi klasik ini berbasis ordinary least square atau OLS, atau secara terjemahan disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Ada beberapa kasus di mana tidak memerlukan uji asumsi klasik, yaitu ketika pada penerapan regresi logistik ataupun regresi ordinal. Untuk regresi logistik dan ordinal, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Karena memang ketika regresi logistik maupun ordinal, variabel terikat sudah bukan lagi merupakan data kontinu, tapi merupakan data kategorik, atau dengan kata lain bersifat data kualitatif. Nah, seberapa penting sih uji asumsi klasik ini? Penting tidaknya tergantung dari peneliti. Ketika kita fokus pada ketepatan dalam estimasi, ketidakbiasan, dan kekonsistenan pada hasil dugaan kita, maka uji asumsi klasik penting dilakukan. Untuk uji asumsi regresi, pada regresi linear sederhana, kita perlu melakukan yang pertama yaitu normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, bagaimana untuk uji asumsi regresi pada regresi linear berganda? Sama halnya dengan regresi linear sederhana, hanya saja kita tambah dengan uji multikolinearitas.
Setelah ini, masing-masing akan kita bahas untuk uji asumsi regresinya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan dengan baik.